Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Jumpa lagi dengan Renungan 79 pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita akan ambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 22 ayat 1 dan 2. Yehezkiel 22 ayat 1 dan 2, demikianlah bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan tema dosa mendatangkan murka. Ada sebab akibat dalam setiap tindakan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu pasti akan memberikan dampak dalam setiap kehidupan kita. Dan dalam pembacaan kita pagi hari ini adalah tentang murka Tuhan. Mengapa Tuhan bisa murka? Mengapa Tuhan memberikan rancangan-rancangan atau rencana penghukumannya atas Yerusalem? Mengapa? Karena Yerusalem mereka hidup di dalam dosa. Kehidupan mereka penuh dengan hal-hal yang tidak menyukakan hatinya Tuhan. Sehingga bahwa ketika Tuhan memperhatikan kehidupan mereka, ketika Tuhan melihat bahwa semua yang mereka buat adalah mendatangkan duka cita di hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan juga melihat bahwa apa yang dilakukan mereka itu membuat Tuhan merencanakan atas hukuman bagi mereka. Yang dilakukan oleh Yerusalem di dalam pembacaan kita yaitu di ayat 4 sampai seterusnya. Di ayat yang keempat di sana dikatakan mereka menajiskan diri dengan berhala. Apa yang dikatakan berhala? Berhala bagi kita tidak selalu patung atau benda-benda mati, tetapi segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan, maka itu menjadi berhala dalam setiap kehidupan kita. Mereka menajiskan diri dengan hal-hal mengasihi, mencintai lebih daripada mereka mengasihi dan mencintai Tuhan, sehingga perbuatan mereka hal-hal yang tidak menyukakan hatinya Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-7 di sana mereka juga melakukan penghinaan terhadap orang tua. Padahal firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi mereka melanggar hal itu. Mereka menghina terhadap orang tua dan itu merupakan hal yang biasa bagi mereka. Tetapi Tuhan sangat memperhatikan bagaimana mengapa Tuhan melarang bahwa setiap anak-anak tidak boleh menghina atau merendahkan orang tua. Karena orang tua adalah merupakan wakilnya Tuhan, di mana melalui orang tua mereka harus belajar tunduk dan menghargai otoritas yang Tuhan berikan. Tetap di ayat yang ke-7 di sana mereka juga berbuat bahwa kepada yatim, kepada janda atau orang-orang yang dianggapnya lemah, mereka berani menindas mereka, menekan mereka. Mereka bertindak semena-mena kepada orang-orang yang memiliki kelemahan, orang-orang yang dianggap hina menurut pemandangan mereka. Di ayat yang ke-8 mereka juga dikatakan memandang ringan hal-hal yang kudus bagi Allah. Perbuatan-perbuatan ini yang membuat Tuhan akhirnya murka dan merencanakan penghukuman bagi mereka. Hal-hal apakah yang seringkali kita buat, saudara, bahwa hal itu membuat kita tidak menyukakan hati Tuhan, membuat Tuhan merencanakan murka, merencanakan penghukuman kepada umat-umat yang tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di ayat yang ke-9 di sana juga dikatakan bahwa pemfitnah ada di mana-mana. Perkataan yang tidak benar, perkataan yang tidak jujur, yang diucapkan atau dikatakan kepada orang lain, itu adalah merupakan fitnahan dan itu sangat menyakiti orang lain.
Ketika orang lain terluka, ketika orang lain mereka merasa tersakiti, maka Tuhan pun yang memperhatikan orang-orang yang terluka. Tuhan pun ikut merasakan hal yang demikian. Oleh sebab itu, bahwa orang-orang yang berlaku demikian, mereka akan mendapatkan bagian, yaitu murkanya Tuhan. Tuhan merencanakan penghukuman bagi mereka. Orang-orang yang tidak memandang kekudusan, orang-orang yang suka memfitnah di dalam kehidupannya, orang-orang yang senantiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan merencanakan penghukuman bagi mereka. Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 di sana, bahwa perbuatan mesum dengan saudara itu juga nyata. Itu dilakukan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Dan itu sangat keji di hadapan Tuhan. Bahkan pemerasan juga terjadi di mana-mana, di mana mereka sudah tidak lagi memiliki kasih, tidak lagi memiliki perhatian bagaimana seperti yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi mereka melakukan perbuatan itu seolah-olah semuanya baik-baik saja, semuanya biasa-biasa saja. Di ayat yang ke-28 bahkan mereka menganggap ada nabi-nabi, tetapi nabi-nabi itu nabi yang bukan berasal dari Tuhan. Tetapi nabi-nabi itu mengatasnamakan Tuhan. Sehingga waktu firman Tuhan berkata tidak akan terjadi ini, tetapi mereka berani mengatakan, oh ini akan terjadi. Nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi yang diucapkan bukan firman Tuhan. Yang diucapkan, yang disampaikan bukanlah perkataan-perkataan Tuhan. Kita melihat akibat dari perbuatan mereka, akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Rencana penghukuman Allah, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22, di sana bahwa Allah merencanakan melebur umat Israel. Di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22, di sana dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem, seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam dan timah putih di dalam peleburan, dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku, dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku atas kamu. Kalau kita melihat bahwa bagaimana rencana kemurkaan Tuhan yang akan segera dilaksanakan bagi orang-orang yang ada di Yerusalem, begitu mengerikan. Karena apa? Mereka yang berbuat dosa akan dikumpulkan oleh Tuhan untuk dihancurkan, untuk dileburkan. Dikatakan seperti sanga, seperti perak yang ditaruh di atas api. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita belajar dari apa yang kita renungkan dalam firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, di sana juga dikatakan bahwa mereka akan mengalami kekeringan. Di ayat 25 akan alami perampasan dan akan semakin bertambah banyak janda-janda, artinya akan ada kematian. Jadi penghukuman yang direncanakan oleh Tuhan adalah benar-benar akan dilaksanakan jika mereka tidak mau bertobat. Dalam rencana murka yang hendak dilakukan oleh Tuhan, Tuhan masih mencari, Tuhan masih memberikan kesempatan. Masih adakah orang yang mau bertahan? Di dalam ayat yang ke-30 di sana dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Waktu Tuhan berusaha mencari di
tengah kebobrokan di kota Yerusalem ini, Tuhan masih mencari adakah yang masih mempertahankan hidupnya, yang masih berusaha menjaga kehidupannya. Tetapi firman Tuhan berkata, aku tidak menemuinya. Betapa mengerikan ketika Tuhan merencanakan penghukuman itu, saudara. Tuhan masih berusaha memberikan waktu, memberikan kesempatan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak menemuinya. Maka apa yang dilakukan? Betapa Allah sangat sedih ketika Tuhan itu tidak lagi melihat bahwa ada orang yang mau mempertahankan hidupnya. Sehingga di ayat yang ke-31, dikatakan, maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Waktu Tuhan memberikan kesempatan mereka tetap hidup di dalam dosa, dan juga Tuhan tidak menemukan seorang pribadi yang tetap mempertahankan hidupnya, sehingga benar-benar apa yang direncanakan Tuhan untuk memusnahkan mereka, untuk melebur mereka, di ayat yang ke-31 benar-benar aku mencurahkan geramku, aku menimpakan atas kepala mereka dalam setiap kemurkaan Tuhan. Apa yang dilakukan mereka, Tuhan balikkan kepada mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang kuat firman Tuhan bagi kita adalah bagaimanakah kita memperhatikan hidup. Jangan sampai kita menyakiti hatinya Tuhan dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan-perkataan kita. Karena setiap perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari setiap kehidupan kita, apalagi bahwa menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, biarlah kita mempersiapkan diri yang terbaik supaya hidup kita senantiasa berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kepada kita untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau kembali memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami terus berjaga-jaga. Bagaimanakah kehidupan kami berkenan di pemandangan-Nya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, agar kami berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu, berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.